Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani April 4 Manajemen Perhotelan, ingin mempresentasikan tentang analisis promosi jabatan terhadap motivasi kerja karyawan Departemen Housekeeping di Nur Hotel Bandung. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini ada dua. Yang pertama, promosi jabatan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan, dan yang kedua yaitu tidak adanya keinginan karyawan untuk memperoleh kenaikan jabatan. Selanjutnya, batasan masalah. Di sini batasan masalah ada dua, yaitu yang pertama kesulitan karyawan untuk memperoleh promosi jabatan, dan yang kedua kurangnya motivasi kerja karyawan untuk memperoleh promosi jabatan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya menemukan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan promosi jabatan di Nur Hotel Bandung? Yang kedua, bagaimana motivasi kerja karyawan pada Hotel Nur Bandung? Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh promosi jabatan motivasi kerja karyawan di Nur Hotel Bandung? Selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitiannya ada dua. Yang pertama, tujuan umum. Dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh promosi jabatan terhadap motivasi kerja karyawan Departemen Housekeeping di Nur Hotel Bandung, dan tujuan khususnya yaitu mendeskripsikan promosi jabatan Departemen Housekeeping di Nur Bandung, mendeskripsikan motivasi kerja karyawan Departemen Housekeeping di Nur Hotel Bandung, dan yang ketiga analisis pengaruh promosi jabatan terhadap motivasi kerja di Departemen Housekeeping di Nur Hotel Bandung. Manfaat penelitian. Di sini ada 4. Manfaat penelitian bagi perusahaan. Yang kedua, manfaat penelitian bagi jurusan pariwisata. Yang ketiga, manfaat penelitian bagi peneliti berikutnya, dan yang keempat, manfaat penelitian bagi penulis. Saya akan menjabarkan tentang 4 manfaat penelitian tersebut. Manfaat penelitian bagi perusahaan yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Departemen Housekeeping promosi jabatan yang mencapai motivasi kerja karyawan, agar karyawan memiliki semangat untuk melakukan pekerjaannya dan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Manfaat penelitian bagi jurusan pariwisata. Diharapkan penelitian menambah ilmu pengetahuan dan sumber pengetahuan serta sumber referensi pembelajaran di jurusan pariwisata dan perhotelan di universitas. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi peneliti berikutnya. Dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian berikutnya mengenai pengaruh promosi jabatan terhadap motivasi kerja karyawan. Dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian bagi penulis. Di sini bagi penulis yaitu diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, serta untuk salah satu syarat menyelesaikan program D4 Fakultas Pariwisata dan Perhotelan di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, kajian teori. Kajian teori di sini saya membahas tentang motivasi kerja karyawan, yaitu yang pertama, pengertian motivasi kerja. Pengertian motivasi kerja berasal dari kata Latin mover yang berarti dorongan atau penggerakan. Ada beberapa teori motivasi beberapa ahli. Yang pertama, menurut Edwin B. Filippo dalam buku Melayu SP Hasibuan 2013.2.145, motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. Selanjutnya, menurut Melayu SP Hasibuan 2013.2.143, motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upaya yang mencapai kepuasan. Selanjutnya yaitu fungsi motivasi kerja.
Fungsi motivasi kerja memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaannya, di mana tujuan motivasi menggambarkan suatu individu dan yang efektif dan efisien. Ada beberapa tujuan motivasi sesuai dalam buku Malayu SPH Sibuan 2013.2146, yaitu yang pertama meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, yang kedua meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang ketiga mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, yang keempat meningkatkan kedisiplinan karyawan, yang kelima mengefektifkan pengadaan karyawan, yang keenam menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, yang ketujuh meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan, yang kedelapan meningkatkan kesejahteraan karyawan, yang kesembilan mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, yang kesepuluh meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan menurut Maslow yang dikutip dari SPH Sibuan 2014.2.225 sampai 226. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis merupakan untuk mempertahankan hidup, yang termasuk dalam kebutuhan ini adalah makan, minum, tempat tinggal, udara, dan sebagainya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan ini merangsang seseorang untuk berperilaku dan giat bekerja. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan kebebasan dari ancaman, yakni rasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. Kebutuhan ini mengarah kepada dua bentuk, yakni kebutuhan akan keamanan jiwa, terutama keamanan jiwa di tempat kerja pada pekerjaan, dan kebutuhan akan keamanan harta di tempat pekerjaan pada waktu bekerja. Selanjutnya yaitu kebutuhan sosial atau afiliasi. Kebutuhan sosial meliputi interaksi dengan rekan kerja, perasaan dicintai dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok kerja dan masyarakat lingkungannya. Pada dasarnya, manusia normal tidak mau hidup menyendiri seorang diri di tempat yang terpencil. Ia selalu membutuhkan kehidupan yang berkelompok. Selanjutnya, kebutuhan yang mencerminkan harga diri. Kebutuhan yang mencerminkan harga diri erat kaitannya dengan prestis. Idealnya prestis timbul karena adanya prestasi, tetapi tidak selamanya demikian. Akan tetapi perlu juga diperhatikan oleh pemimpin bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat atau posisi seseorang dalam organisasi, maka semakin tinggi pula prestasinya. Selanjutnya yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri diperoleh dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan. Kebutuhan ini merupakan realisasi lengkap potensi seorang secara penuh. Keinginan seseorang untuk mencapai kebutuhan sepenuhnya dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan pemimpin perusahaan dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya yaitu promosi jabatan. Di sini promosi jabatan ada 4 penjabaran. Yang pertama, pengertian promosi jabatan. Yang kedua, tujuan promosi jabatan. Yang ketiga, indikator promosi jabatan. Yang keempat, jenis-jenis promosi jabatan. Saya akan menjelaskan tentang 4 faktor dari promosi jabatan. Yang pertama yaitu pengertian promosi jabatan menurut Edison 2016.2.231. Promosi jabatan dapat diartikan sebagai proses kenaikan golongan, pangkat, atau jabatan seseorang pada tingkat yang lebih baik dan merupakan bagian dari proses perencanaan karir. Selanjutnya, menurut Kadarisman 2013.2124, promosi jabatan berarti telah terjadi kegiatan perpindahan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status serta tanggung jawab yang lebih tinggi. Selanjutnya, menurut Fahmi 2016.288, promosi adalah suatu kenaikan pada posisi seseorang karyawan dari posisi sebelumnya ke posisi yang lebih tinggi.
Menurut Kasmer 2016.2166, promosi artinya naiknya jabatan atau kepangkatan seseorang dari level sebelumnya ke level yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan promosi jabatan. Di sini tujuan promosi jabatan menurut Malayu SP Hasibuan 2002.2127 bahwa promosi diantaranya bertujuan untuk memberi pengakuan, jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berpotensi tinggi. Yang kedua, dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi. Yang ketiga, untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasikannya promosi kepada karyawan dengan dasar dan pada waktu yang tepat serta penilaian yang jujur. Yang keempat, yaitu untuk merangsang peningkatan semangat kerja serta kepuasan pribadi karyawan sehingga produktivitas kerjanya meningkat. Yang kelima, yaitu untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta pengalaman kerja para karyawan. Selanjutnya, indikator promosi jabatan. Indikator promosi jabatan, ada beberapa indikator promosi jabatan menurut NITI SEMI 2002.2199, yaitu pengalaman kerja. Setiap karyawan yang telah mencapai masa kerja tertentu semestinya mendapatkan promosi jabatan. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan menjadi hal penting dalam pemberian promosi karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi jabatan yang akan diberikan. Yang ketiga, prestasi kerja. Karyawan yang diberikan promosi jabatan tentulah karyawan yang berprestasi tinggi. Yang keempat, peningkatan karir. Seorang karyawan yang dipromosikan akan dapat peningkatan karir karyawan tersebut. Yang kelima, keadilan. Pemberian promosi harus berdasarkan asas keadilan agar pelaksanaan promosi tidak menimbulkan konflik dalam organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis promosi. Jenis-jenis promosi menurut Malayu Hasibuan 2007.2113 sampai 114. Jenis-jenis promosi dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, promosi sementara. Promosi sementara yaitu seorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara adanya jabatan kosong yang harus segera diisi. Yang tetap, seorang dipromosikan dari suatu jabatan, karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan adalah tetap. Yang ketiga, promosi kecil. Promosi kecil yaitu menaikkan jabatan seorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit yang meminta keterampilan untuk tertentu tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan gaji. Yang keempat, yaitu promosi kering. Seorang karyawan dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji dan upah. Selanjutnya yaitu karyawan. Karyawan atau tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna untuk menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, housekeeping adalah departemen yang kebersihan, kerapian, dan kelengkapan kamar-kamar tamu, bar, dan tempat termasuk tempat untuk karyawan kecuali tempat yang menjadi tanggung jawab saya yang ditanggung jawab kitchen sendiri. Selanjutnya, pengaruh promosi jabatan terhadap motivasi kerja karyawan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan karyawannya adalah melalui promosi jabatan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini metodologi penelitian saya jabarkan menjadi 5. Yang pertama, jenis penelitian. Yang kedua, tempat penelitian. Yang ketiga, informan penelitian. Yang keempat, jenis
pengumpulan data, dan yang kelima teknik analisis data. Saya akan menjabarkan yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan data kualitatif. Menurut Sugiono 2013, penelitian kualitatif bersifat holistik, artinya jumlah teori yang harus dimiliki peneliti kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Yang kedua yaitu tempat penelitian. Penelitian analisis fungsi jabatan terhadap motivasi kerja karyawan Departemen Housekeeping saya laksanakan di Hotel No Bandung. Yang ketiga yaitu informan penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi sampel, dan penelitian kualitatif dinamakan dengan informan. Penelitian informan yang akan diwawancarai dilakukan dengan cara sampling jenuh. Menurut Sugiono 2013.285, sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota informan digunakan sebagai sampel. Hal ini jika jumlah sampling relatif kecil. Informan dalam penelitian ini adalah karyawan housekeeping, supervisor housekeeping, dan executive housekeeping di Hotel No Bandung. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Yang pertama yaitu jenis data. Data merupakan jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data. Data merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap penelitian. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer yaitu bila pengambilan data dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap sasaran. Ari Kunto 2016.2115. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai gambaran umum mengenai analisis fungsi jabatan terhadap motivasi kerja karyawan Departemen Housekeeping di Norhata Bandung. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara atau interview. Menurut Sugiono 2005.272, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Yang kedua, dokumentasi. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai bahan informasi dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan analisis fungsi jabatan terhadap motivasi kerja karyawan Departemen Housekeeping di Hotel No Bandung. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data merupakan langkah awal untuk mengurangi suatu pokok bagian dari suatu peristiwa sehingga peneliti ini memberikan suatu makna terhadap data yang dikumpulkan. Di sini teknik analisis data kualitatif yang meliputi jalur kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.